Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman ya di channel Olup. Kali ini mungkin kita akan membahas perbedaan hasil sawit bibit unggul dengan bibit kampilan teman-teman ya, atau bibit abal-abal. Nah seperti ini. Ini di sekitar saya ini adalah bibit sawit yang ini bisa dikatakan kampilan teman-teman ya. Nah ini ya, ini sawit-sawit kampilan. Ada memang buahnya, tapi ya nggak begitu banyak, nggak begitu mencolok lah. Jadi supaya bisa teman-teman ketahui juga, perbedaannya sebetulnya sangat jelas teman-teman ya. Kalau bibit kampilan ini paling mampu per hektar hanya mampu menghasilkan, perkiraan saya per tahun 20 ton. Itu sudah termasuk yang terawat teman-teman ya. Sudah termasuk yang bagus itu 20 ton per tahun per hektar. Nah kalau bibit unggul itu kan teman-teman bisa tahu sendiri. Banyak di Google pun ada itu penjelasannya, bahwasannya per tahun itu minimal ya 30. Mungkin maksimal ada yang 35, 38 ton per hektarnya teman-teman ya. Jadi perbandingannya sangat banyak. Kalau misalnya kita tanam bibit kampilan, kerugian kita dalam per tahun itu terlalu mencolok teman-teman. Kalau dihitung per tahun ya, bisa dikatakan ya di atas 10 juta kalau perkiraan saya. Kita buatlah selisih tadi supaya bisa mudah dikalikan. Kalau bibit kampilan ini hanya mampu menghasilkan 20 ton, jadi bibit unggul kita anggap aja itu bibit kampilan yang tertinggi ya, 20 ton. Jarang-jarang yang bisa lebih dari itu sih, karena di sini mayoritas sawit di sini nih mayoritas dulu kampilan semua. Nah kalau bibit kampilan itu 20 ton, bibit kampilan, bibit unggul bisa keluar, dia menghasilkan dalam per tahun itu 30 ton, berarti kan selisihnya 10 ton teman-teman ya. 10 ton kalau dia nggak usah banyak-banyak, kita kalikan 1.200 saja per kilogramnya teman-teman ya, dengan perawatan yang sama ya. Itu udah jelas dalam per tahun 12 juta. Jadi kalau 10 tahun itu udah jelas selisih 120 juta. Nah kalau 120 juta 10 tahun berarti dalam masa panen 20 tahun jelas nyata di situ 240 juta selisihnya per hektar teman-teman ya. Itu per hektar. Kalau sampai 2 hektar atau 5 hektar jadi berapa selisihnya? Jadi terlalu banyak memang. Makanya kadang-kadang teman-teman, kebanyakan petani sawit saat ini itu memperhitungkan berat bobotnya itu tandan per tandan. Sementara untuk perkalian yang sebenarnya itu kita mencari bobot di hektar per hektar, bukan tandan per tandan teman-teman ya. Jadi kalau bibit kampilan kebanyakan di sini mayoritas seperti yang saya katakan tadi, paling hanya mampu mengeluarkan 20 ton. Sementara bibit unggul itu mampu mengeluarkan minimal 30 ton per hektar teman-teman ya. Itu minimal. Kalau maksimalnya itu bisa mencapai sampai 35 bahkan 38 ton per hektar per tahun. Itu bisa teman-teman cek di Google atau di YouTube saudara-saudara kita yang lainnya. Nah jadi selisihnya udah jelas sekali. Itu hanya kita kalikan 1.200 rupiah aja, selisih dalam per tahunnya itu 12 juta teman-teman. Itu rincian saya. Jadi makanya kenapa sawit saya yang udah umur satu tahun kemarin saya bongkar ya karena itu, karena perbandingannya terlalu jauh. Makanya saya bongkar, saya ganti bibit unggul. Kalau untuk pilihan bibitnya ya terserah teman-teman mau pilih yang mana, karena udah banyak contoh-contohnya.
Jadi itu perbandingannya teman-teman ya. Kalau kita berpikir bibitnya mahal, memang bibitnya mahal sih. Yang siap tanam saya rasa sekarang ini mayoritas harganya Rp50.000. Kalau per butir ya, kalau kita pesan sendiri antara 7.500 sampai dengan 10.000, tapi belum ongkir dan segala macamnya ya. Itu kalau siap tanam selisihnya itu tadi, kalau siap tanam bibit yang kita tinggal tanam itu ya perkiraan Rp50.000 per batang. Jadi kalau Rp50.000 per batang kita anggaplah 150. Untuk yang nyisipnya mana tahu ada yang mati ya kan, itu kita termodal 7,5 juta, memang 7.500.000 per hektarnya teman-teman ya. Tapi ya saya rasa nggak begitu jauh sih perbandingannya, hanya kalah di pertama aja kita, hanya kalah di bibit. Kalau untuk masa tanam dan segala macamnya itu perawatannya saya rasa sama saja, nggak ada bedanya teman-teman ya. Bibit kampilan pun ya kita rawat, bibit unggul pun ya kita rawat. Jadi saya rasa nggak begitu ada bedanya. Jadi untuk perbandingan hasil itu tadi teman-teman ya, 20 ton saya rasa bibit kampilan ini sudah maksimal per tahunnya. Jarang-jarang yang mampu mencapai segitu. Jadi kalau bibit unggul kita ambil yang terendah aja 30 ton per hektar per tahun, ya udah selisih 10 ton. Hanya kita kalikan 1.200 saja 12 juta teman-teman ya. Jadi kalau kita kalikan 1.500 ya berapa? Oke, mungkin teman-teman berpikirnya itu kan belum dipotong ongkos perawatan, panen segala macam. Saya rasa sih sama aja. Bibit kampilan pun ya harus dipotong perawatan, panen dan segala macamnya juga. Nah, jadi kan perbandingannya itu tadi 10 ton itu ketemunya ya memang segitu selisihnya teman-teman ya. Jadi ya mudah-mudahan perbandingan ini bisa kita jadikan acuan untuk kedepannya, untuk memilih bibit yang lebih bagus, yang lebih berkualitas, yang hasilnya lebih menjaminnya. Jadi semoga para petani sawit sukses semuanya. Sekian dulu dari Waulub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.